Selamat datang di era anarki digital, di mana kemajuan kecerdasan buatan justru menjadi residu beracun yang melucuti privasi dan martabat manusia dalam hitungan detik. Sepanjang 2025 sudah ada 218 perusahaan teknologi di Amerika Serikat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 112.732 karyawan. Karena teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Nur Hanifah. Saya dari program studi Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan. Saya akan menjelaskan mengenai materi Artificial Intelligence atau bisa disebut dengan AI. Saat ini perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat. Salah satu yang paling menonjol adalah Artificial Intelligence atau bisa disebut dengan AI. AI sudah hadir di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas sehari-hari. Banyak pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Namun, perlu teman-teman ketahui, di balik itu semua, coba kita pikirkan sebentar. Apakah semua dampak dari perkembangan teknologi ini hanya dirasakan oleh mereka yang menggunakan AI secara langsung? Atau justru ada dampak lain yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak terlibat langsung? Jika kita perhatikan, setiap aktivitas ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Apa yang dilakukan oleh satu pihak seringkali memberikan pengaruh kepada pihak lain. Sebagian dampak memang terlihat, namun sebagian lainnya tidak selalu meskipun tetap dirasakan. Dampak yang tidak terlihat inilah yang seringkali luput dari perhatian kita. Padahal dampak tersebut bisa memberikan manfaat atau bahkan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, perlu teman-teman ketahui, untuk memahami hal ini kita perlu melihatnya melalui satu konsep dalam ekonomi yang bisa disebut dengan RTNalitas. Halo semuanya, perkenalkan namaku Arsa Fikri Ummati IB, biasa dipanggil Arsa, dari jurusan Bisnis Digital. Aku akan membahas konsep externalities. Coba kita pikirkan sebentar, pernah nggak kita melihat suatu aktivitas yang terlihat menguntungkan, tapi ternyata punya dampak ke orang lain? Nah, dari situ kita bisa melihat suatu konsep, yaitu externalities. Externalities adalah dampak dari suatu kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain yang tidak terlibat. Dampak ini sering tidak terlihat dan tidak masuk dalam perhitungan harga. Externalities sendiri ada dua jenis, yaitu externalities positif dan externalities negatif. Externalities positif adalah dampak yang memberi manfaat bagi orang lain, sedangkan externalities negatif adalah dampak yang merugikan orang lain. Jadi, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berdampak pada pihak pelaku utamanya, tetapi juga berdampak pada pihak lain. Dan inilah yang disebut externalities. Perkenalkan, nama saya Indriani, saya dari Prodi Bisnis Digital. Saya akan menjelaskan mengenai externalities dampak positif AI. Manfaat AI tidak hanya dirasakan oleh penggunanya saja, tetapi juga dirasakan oleh pihak ketiga ataupun pihak eksternal. Karena itu ini disebut dengan externalities positif AI. Contoh kegiatannya, satu, di bidang pendidikan, masyarakat dapat mengakses pendidikan lebih cepat, sehingga lebih mudah untuk teredukatif, meskipun mereka tidak menggunakan AI secara langsung. Kemudian, di bidang kesehatan, AI dapat membantu mendiagnosa secara tepat dan juga lebih cepat, sehingga masyarakat mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Kemudian, di kegiatan sehari-hari, AI membantu untuk menyebarkan informasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi-informasi tersebut meskipun mereka tidak menggunakan AI secara langsung. Inilah contoh-contoh dampak positif AI yang dapat dirasakan oleh pihak eksternal ataupun pihak luar yang tidak menggunakan AI secara langsung. Nama saya Jian Artadewa. Hari ini kita akan membahas externalities AI yang negatif. Apa sih externalities negatif itu? Sebelumnya, kita harus lihat dulu sisi lain dari perkembangan AI. Apa sih? Yaitu dampak negatif yang dirasakan oleh pihak lain di luar pengguna langsung. Contohnya itu di dunia kerja. Pengguna AI itu bisa menggantikan beberapa pekerjaan. Tetapi pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang konstan, yang tidak butuh kreativitas. Akibatnya, sebagian orang kehilangan pekerjaan.
meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam penggunaan teknologi tersebut. Contoh lainnya adalah AI bisa digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax ya, sehingga masyarakat bisa terdampak meskipun mereka bukan penggunaan AI. Selain itu, penggunaan AI juga bisa mengancam privasi data. Data seseorang bisa tersebar dan menimbulkan risiko bagi orang lain. Tentunya juga orang itu ya. Jadi, selain membawa manfaat, AI juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara luas. Dan inilah yang disebut externalities negatif dari AI. Perkenalkan teman-teman, saya Agung Wibowo dari Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan analisis. Dari sini kita bisa melihat bahwa dampak AI tidak hanya satu arah. Ada yang memberi manfaat dan juga yang menimbulkan resiko. Tantangannya adalah tidak semua dampak itu terlihat. Sebagian terasa langsung, namun sebagian lainnya tersembunyi. Dan justru yang tidak terlihat ini seringkali lebih besar pengaruhnya. Karena itu, kita tidak cukup hanya menggunakan AI, tapi juga perlu memahami dampaknya, agar kita tidak hanya fokus pada kemudahan, tapi juga siap menghadapi konsekuensinya. Sekian. Nah, sampailah kita di akhir materi ini dengan saya Maria Maliza Rehani. Nah, kalian coba deh mikir, di zaman sekarang itu kita nggak mungkin kan nggak pakai AI. Misal buat belajar, buat kerja, buat nyari ide konten, sampai-sampai pasti ada aja nih yang curhat pakai AI. Ngaku kalian. Nah, dari semuanya itu pasti ada yang namanya dampak positif dan negatifnya kan, seperti yang tadi udah dijelaskan sama teman-teman aku nih. Tapi nggak sedikit pertanyaan yang dimana sebenarnya gimana sih kita untuk nyikapinnya? Sebenarnya itu AI nggak bisa dihindarin, tapi kabar baiknya AI itu bisa kita kendalikan. Jadi kita dapat manfaatnya lebih banyak dibandingkan resikonya. Yang pertama, kita perlu meningkatkan keterampilan. Maksudnya kayak gimana? Nah, maksudnya itu kita jangan mau jadi pengguna aja, tapi kita juga harus ngerti dan manfaatin AI dengan baik. Misal, kita jadiin untuk tempat nyari konten, atau kita buat untuk belajar. Nah, jangan jadiin AI itu untuk bikin kita males mikir, jadi kita ketergantungan gitu sama AI. Yang kedua, kita perlu ada aturan yang jelas. Maksudnya kayak gimana? Kan cuma AI doang. Nah, maksud aturan ini adalah AI itu perlu diatur. Kalau enggak, pasti akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bijak. Misalnya, nyebarin hoax, menyalahgunakan data seseorang. Kan itu merugikan banget ya guys. Yang ketiga, kita juga harus mentingin etika. Maksudnya kayak gimana? Nah, kita jangan sampai jadiin AI itu tempat untuk ngerugiin seseorang guys. Misal, jadiin tempat untuk plagiarisme. Seperti kasus yang kita tahu di tahun lalu, yaitu ada pencipta Ghibli Studio, namanya Hayao Miyazaki. Ia adalah pembuat animasi dari studio Ghibli, seperti film-film Ponyo, film The Secret Arrietty, dan lain-lain. Nah, ia terkena plagiarisme oleh oknum-oknum yang tidak bijak. Jadi, grafik animasinya tersebut dibuat melalui AI dan dijual secara tidak resmi, yang dimana tanpa persetujuan Hayao Miyazaki. Nah, itu kan jadi merugikan penciptanya ya guys, karena kan udah capek-capek buat grafik animasinya, tapi malah dibuat pakai AI, terus dijual lagi. Terus juga ada yang namanya dimana membuat konten menyesatkan, yang dimana contohnya itu kayak penggunaan muka seseorang dipakai buat video yang tidak senonoh, yang tanpa orang tersebut tahu. Kan itu ngerugiin banget ya guys, yang dimana kita yang foto pun jadi takut kalau misalnya fotonya kesebar, jadi takut disalahgunain gitu. Dan keempat, penting adanya pemerataan akses teknologi supaya semua orang termasuk usaha kecil bisa merasakan manfaat AI tanpa tertinggal. Nah, jadi intinya AI itu bukan untuk ditakuti,
tapi untuk dipahami dan dimanfaatkan dengan bijak. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan hal-hal yang positif dari AI. Segitu aja guys, presentasi dari kelompok kami. Semoga mendapatkan ilmu yang baik dan juga kalian bisa menjadi oknum-oknum yang bijak menggunakan AI. So, dadah! I just had to let you know you're